Lihatlah pria yang mengendarai sepeda motor melihat gadis cantik. Segera setelah itu, pria itu hilang kendali dan terjatuh ke tanah. Gadis itu panik, banting setir dan menabrak truk di depan. Dia terjatuh tersungkur dari mobil dan memecahkan jendela kaca juga. Beberapa menit kemudian, jarinya bergerak sedikit. Ji-hyun perlahan membuka matanya dan bangun. Dia menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Saat itu, beberapa orang sedang mengerumuni mobil Ji-hyun. Dia menemukan bahwa orang di dalam mobil itu adalah dirinya sendiri. Telepon di dalam mobil ada panggilan masuk, itu adalah tunangannya. Ji-hyun ingin mendorong semua orang menjauh. Tapi kemudian dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Baru saja berbalik. Ada seorang pria mengendarai sepeda motor menatapnya. Tapi Ji-hyun melihat dirinya dimasukkan ke dalam ambulans. Dia mengikuti semua orang ke rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, Ji-hyun selalu mengikuti dirinya sendiri. Di kamera, dia tidak bisa melihat sosok dirinya. Ayahnya dan tunangannya berlari sampai. Ji-hyun berlari ke arah ayahnya. Ternyata dia menjadi hantu. Ji-hyun melihat dirinya dibawa ke ruang operasi. Dia menangis dengan getir, tetapi dia melihat orang itu lewat juga. Setelah itu, Ji-hyun dengan cepat mengejarnya. Ketika dia mengatakan dewa kematian. Maaf, kamu kenal aku, kan? Apakah kamu baru saja melihatku? Hei Ji-hyun, apakah kamu memiliki masalah otak saat mengemudi? Setelah itu, dewa kematian melihat pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit. Jiwa paman itu telah lolos. Ji-hyun melihatnya, dia sudah membekukan. Kemudian grafik detak jantungnya menjadi 0, jantungnya berhenti berdetak. Dewa kematian tunduk pada paman itu. Lalu bawa dia ke ruangan lain. Dia mengangkat tangannya sekali dan pintu lift terbuka. Paman masuk, lift ditutup lagi. Kemudian lift menjadi asap dan menghilang. Dewa kematian naik ke teras dan berkata kepadanya. Dia adalah orang yang memimpin dan membawa jiwa ke alam baka. Tugasnya adalah membimbing jiwa-jiwa orang mati. Tapi dia bilang yang mati bukan dia tapi paman itu. Tapi karena penyebab kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga, kamu tidak pantas mati hari ini. Ini hanya insiden yang terjadi tiba-tiba. Setelah itu, keduanya pergi ke ruang operasinya. Dia melihat bahwa orang tuanya dan tunangannya ada di sana. Kemudian bahkan ada teman sahabatnya. Dan bahkan teman-teman sekelasnya juga datang. Dokter berkata Ji-hyun akan berubah menjadi tumbuhan, otaknya sudah mati. Dewa kematian berkata padanya. Karena dia meninggal karena kejadian yang tidak terduga, ada cara lain. Salah satunya adalah pergi bersamanya ke lift samsara itu. Kedua, dalam 49 hari temukan 3 orang yang benar-benar mencintainya. Dengan begitu, Ji-hyun bisa kembali. Ini adalah suatu keharusan. Tapi harus menemukan 3 orang yang benar-benar meneteskan air mata untuknya. Ji-hyun mengatakan itu terlalu sederhana. Baru-baru ini, sahabat dan tunangannya semua menangis karena dia. Dewa kematian berkata dia berpikir mereka memang menangis karena dia. Kemudian membawa dia kembali ke pemakaman. Air mata ungu adalah simpati. Itu karena teman-temannya melihatnya mati muda. Air mata abu-abu mewakili penghiburan. Wanita ini meneteskan air mata karena kesopanan. Dan saudara perempuannya, air matanya berwarna putih. Itulah orang yang benar-benar mencintainya. 2 lainnya juga meneteskan air mata abu-abu. Kemudian Dewa Kematian membawa Ji-hyun ke toko serba. Gadis ini Yi Kyung, 28 tahun. Waktu kerjanya dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi. Dewa Kematian membiarkan Ji-hyun meminjam tubuhnya di siang hari. Tapi ada 3 syarat. Jangan beritahu siapapun identitas asli sendiri. Kedua, sebelum jam 12 malam untuk kembali ke rumah. Ketiga, jika Anda ingin menghabiskan uang, Anda harus mendapatkannya sendiri. Setelah itu, Ji-hyun pergi ke rumah Yi Kyung. Pinjam tubuhnya. Saat Ji-hyun memasukinya, dia tidak merasa familiar. Saat dia membuka pintu kamar mandi. Mengapa seorang gadis begitu sederhana? Ji-hyun memakai sepatu tua dan berkeliaran di jalan. Tapi saat dia melihat dirinya di cermin, Ji-hyun bahkan takut untuk shock. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini bukan tubuhnya. Bahkan rambutnya terlihat seperti sudah lama sejak dia mencucinya. Wajahnya terlihat seperti baru saja dipukuli. Pada saat itu, Dewa Kematian juga berada tepat di belakangnya. Kemudian dia mengulangi 3 kondisi lagi. Lalu berikan Ji-hyun ponsel. Telepon apa ini? Anda memiliki 48 hari dan 3 jam lagi. Apa ini? 29 menit. Ini adalah waktumu yang tersisa.
Dewa Kematian memberitahunya bahwa ada tombol darurat di sana. Hanya ketika itu benar-benar mendesak. Jika Anda melanggar 3 kondisi lainnya, atau apakah Anda dalam situasi berbahaya, pada saat itu, tekan 0 untuk menghubunginya. Pada saat yang sama, Dewa Kematian juga memberinya 49.000 won. Ini adalah tunjangan hidup sebelum dia menemukan pekerjaan. Dalam 49 hari, dia harus mengembalikannya kepadanya. Ini adalah kalung baginya untuk mengumpulkan air mata. Begitu Ji Hyun menerima uang, dia naik taksi. Dia masih mengira dia putri seorang Taipan. Ketika dia membayar pengemudi, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak perlu mengembalikannya. Ji Hyun berlari ke rumah sakit. Ke kamar rumah sakit dirinya. Dia melihat tunangannya duduk di samping ranjang rumah sakitnya. Ji Hyun ingat hari yang dia bertemu dengannya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia mendaki gunung. Sayangnya, hujan dan badai. Dia baru saja bertemu Min Ho lagi. Dia menggendongnya di punggungnya menuruni gunung. Sejak itu, keduanya memutuskan untuk tetap bersama. Tapi sekarang, Min Ho duduk di sebelahnya. Jangan pernah meneteskan air mata. Dia harus pergi mengumpulkan air mata orang-orang yang mencintainya. Ji Hyun pergi ke toko serba ada. Dia membeli sampo dan lipstik. Tidak ada yang menghabiskan 29.000. Lalu dia pergi ke toko kue temannya tapi teman dia tidak ada di sini. Ji Hyun pergi ke kedai kopi teman sekelasnya lagi. Tapi dia juga tidak ada di sini. Ji Hyun sangat lapar sehingga dia makan semangkuk besar mie. Dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar uangnya. Dia harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Tapi Han Kang berkata tidak ada kekurangan orang di sini. Katakan padanya untuk pergi dengan cepat. Ji Hyun menegang dan mulai bertepuk tangan. Bahkan jika itu adalah langkah kecil. Tapi itu mengingatkan pada Ji Hyun. Setiap kali dia stres, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi Han Kang setuju untuk membiarkannya bekerja di sini. Ji Hyun kembali ke rumah. Dia meninggalkan tubuh Yi Kyung. Ini baru jam 8, dia masih belum bangun. Ji Hyun ingin keluar. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyentuh apapun. Pada saat itu, Dewa Kematian sedang bermain dan menari. Tiba-tiba seluruh orang seperti tersengat listrik. Ternyata Ji Hyun menekan tombol telepon untuk meminta bantuan. Dewa Kematian muncul di depan Ji Hyun. Tanyakan padanya apa yang terjadi. Ji Hyun bilang dia ingin Dewa Kematian membukakan pintu untuknya. Dewa Kematian menjadi marah. Dan berkata dia tidak akan membantunya dengan hal-hal manusia. Setelah mengatakan itu, dia menghilang lagi. Keesokan harinya, Ji Hyun mencuci rambutnya hingga bersih dan wangi. Dia memulai pekerjaannya mengumpulkan air mata. Setelah pergi ke kedai kopi untuk bekerja, dia berubah menjadi Ji Hyun berbeda. Kejutkan semuanya. Padahal itu tubuh Yi Kyung. Tapi Ji Hyun masih mencintai kecantikan. Bagaimanapun itu adalah jiwa Yi Kyung. Dia menjatuhkan pisaunya ke tanah. Kemudian ambil dan usapkan pada celemek. Saat membawa air, tangannya gemetar. Tuang air, tuangkan semuanya. Basah bahkan baju tamu. Han Kang buru-buru menarik Ji Hyun keluar. Tanyakan padanya apakah dia tahu cara bekerja. Apakah resumenya asli atau palsu. Dia menyuruhnya untuk segera pergi ke Hotel X untuk membuktikannya. Jika tidak, dia akan segera memecatnya. Setelah itu, Ji Hyun langsung lari ke Hotel X. Tidak menyangka Yi Kyung benar-benar bekerja di sini. Ji Hyun bahkan melihat tunangannya ada di sini juga. Dia dengan cepat berlari mengejarnya. Pada saat itu, sahabatnya juga berdiri di sampingnya. Tapi dia tidak mengenalinya. Ji Hyun melihat lift berhenti di lantai 18. Dari lantai 6 ke atas semua kamar hotel. Mereka berdua masuk ke lift bersama-sama. Ji Hyun menekan lantai 20 tetapi sahabatnya menekan lantai 18. Ji Hyun tiba-tiba mendapat firasat buruk. Saat dia mengikuti sahabatnya ke ruangan itu. Melihat tunangannya membuka pintu lagi. Seret sahabatnya ke dalam. Episode berakhir di sini, sampai jumpa di episode 2.